saya punya optimisme yang diprogramkan oleh Pak Presiden sih optimisme tinggi mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia. Menjadi optimisme kami nanti ke depan generasi kita ini yang akan berkelanjutan, eee, akan menjadi semangat baru untuk menuju Indonesia Emas 2045 yang harus kita capai dengan memiliki karakter nilai-nilai luhur perjuangan bangsa yang notabene dari dulu kita berjuang mempertahankan kemerdekaan, sehingga kita bisa bersaing dengan, eee, kondisi global dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anuraga. Halo sahabat Brawijaya, bertemu lagi dengan saya Sertukowat Silvana di podcast Brawijaya. Pada episode kita kali ini kita akan membahas salah satu program penting dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yaitu tentang program makan bergizi gratis atau yang disingkat MBG, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pada podcast kali ini, Kodam 5 Brawijaya mengundang narasumber seorang komandan Kodim yang siap mendukung penuh program makan bergizi gratis sebagai wujud pengabdian kepada rakyat dalam memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Langsung saja dengan Letkol Infantri Nanang Fahru Rozi SPD yang kesehariannya menjabat sebagai Dandim 0829 Bangkalan. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Selamat Silvi. datang di Brawijaya Podcast. Terima kasih atas undangannya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisi bulan puasa dan sehari-hari dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam rangka mendukung semua kegiatan tugas pokok TNI. Mohon izin Bapak bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan karir Bapak dari remaja sampai dengan saat ini. Baik Pak Silvi, mungkin cerita singkat saja ya. Siap. Awal dari keluarga kami sebenarnya dari ibu itu punya latar belakang seorang guru, kemudian bapak PNS Polri. Untuk cita-cita kita di keluarga kita di tentara ini hanya saya saja mungkin ya, karena keluarga yang lain semuanya lari ke polisian, angkatan laut dan angkatan udara. Syukur alhamdulillah setelah kami melaksanakan kuliah di tahun 2002 di Universitas Negeri Malang setelah lulus, karena sekian lama kami sudah mencoba kegiatan pendaftaran mulai dari Akabri, dulu Akabri, kemudian Bintara, Angkatan Laut Udara, namun nasib masih belum berpihak pada kami. Setelah itu kami melanjutkan kuliah, ikut UMPTN, lulus, jurusan olahraga di IKIP Malang. Selanjutnya setelah lulus, kami mencoba mendaftar SPAPK tahun 2002. Sampai dengan perjalanannya 2003, penempatan pertama kami di Iskandar Muda di Banda Aceh, tempatnya di Rindam. Sampai dengan 2014. Setelah melanjutkan pendidikan di Kelapa II, kami dapat penempatan di Cimahi, di Dinas Jasmani Angkatan Darat. Mungkin Angkatan Darat melihat dari latar belakang profesi kami, yang notabene kami memiliki profesi selaku sarjana olahraga. Mungkin dihimpun karena di Jasad saat itu lagi dibentuk baru. Siap. Panjang perjalanan di karir di Jasad, mendapat kesempatan Seskowat di tahun 2021. Memang agak sedikit terlambat pada saat itu. Dan kami masuk pada programnya Bapak Kasatnya Bapak Andika. Setelah selesai Sesko, kami mendapat penempatan kembali di Kalimantan Selatan, kembali ke Rindam lagi selama 2 tahun. Selama perjalanan di pendidikan sampai di Rindam 6 Mula Warman di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kami diberikan kesempatan saat itu Bapak Kasatnya Bapak Dudung untuk mengikuti asesmen Dandim. Syukur alhamdulillah pada kesempatan itu kami memanfaatkan dengan baik dengan bimbingan Komandan Satuan, Komandan Rindam, para senior dan rekan-rekan lainnya yang berbagi pengalaman. Kami lolos untuk mengikuti asesmen
dan mendapatkan kesempatan pada tahun 2023 akhir bergabung di Kodam 5 Siap. dengan jabatan Komandan Kodim 0829 Bangkalan. Kebetulan asli kami dari Sampang, orang Madura asli. Siap, pulang kampung ya Pulang Bapak? kampung, jadi Siap. kembali ke kampung kembali. Ya itu Siap. merupakan suatu kebahagiaan bagi kami yang sekian lama kami sudah keluar merantau, dan sekarang Angkatan Darat memberikan kepercayaan kepada kami untuk kembali ke Madura, tepatnya pada saat ini di Jabatan Dandim 0829 Bangkalan. Siap. Sampai dengan saat ini. Alhamdulillah Mohon ya Bapak. doanya Pak Zilvia. Siap. Okay. Izin Bapak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menjalankan program makan bergizi gratis. Ya. Bagaimana peran dan fungsi Kodim 0829 guna menyukseskan kegiatan tersebut? Ya. Sejak kembali kepada visi misi yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam Astacitanya, terutama di MBG ini kan sudah tertuang dalam Astacita yang keempat, penguatan pengembangan sumber daya manusia. Dan ini kembali lagi kepada tujuan jangka panjang Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tujuan yang akan dicapai ke depan adalah menuju Indonesia Emas 2045. Dan kondisi ini yang harus perlu kita cermati secara bertahap, berbagai fase, karena ini harus kita laksanakan, harus kita dukung, harus kita support, dan harus berhasil. Karena peluang kita untuk mengimbangi suatu kondisi nanti di Indonesia Emas 2045 itu hambatan, gangguan, tantangannya sangat luar biasa. Makanya Siap. perlu dipersiapkan sumber daya manusianya itu mulai sekarang yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Siap. Dan Kodim 0829 pada saat itu memang pada pentahapan atau fase penyiapan, mulai dari tingkat koordinasi, pengawasan, itu masih dalam bentuk formatur ya, yang dari pusat MBG ini. Kita berjibaku di sini menyiapkan lahan, kemudian menyiapkan rekrutmen personilnya siapa saja, kemudian membantu memfasilitasi siapa nanti sebagai supplier. Yang terakhir adalah melaksanakan pengawasan dan pengamanan. Dan itu semuanya diramu dalam rangka semuanya ikut terlibat. Tidak hanya TNI saja, tapi di situ saya ajak juga Forkopimda dan OPD setempat, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi satu sama lain itu saling ketergantungan dan saling perlu koordinasi secara melekat. Kodim sendiri itu memang pada saat itu kita hampir dalam 1 minggu itu sampai malam pun kita selalu oleh atasan, oleh dalam hal ini Sterat maupun Pusterat, termasuk Mabes TNI, itu sudah memberikan petunjuk pada kita. Dan itu harus segera kita kerjakan karena itu sangat dibutuhkan percepatan. Ya. Hari ini Vikon jam 7 sore sudah ada laporan. Jam sore Vikon, besok pagi sudah ada laporan. Laporan lahan, geoparsial, siapa penerima manfaat, kemudian rekrutmen seperti apa. Karena formasi ini harus segera tuntas. Karena program Pak Prabowo itu kan kalau kita kenal ketahui ya, ada program 100 hari dan itu harus selesai. Di mana dengungnya itu bisa launching itu di bulan Januari. Dan semua pihak yang ada di Kabupaten Bangkalan, mulai dari Pak Bupati sampai dengan OPD-OPD terkait, itu sangat luar biasa antusiasnya. Ya, karena setelah kita menerima perintah dari komando atas, termasuk Bapak Panglima, Bapak Danrem, itu kami langsung aksi. Kita tidak boleh mengulur waktu karena percepatan ini harus dibutuhkan akselerasi yang cukup signifikan. Sehingga titik temu nanti, kekurangan dan kelemahannya apa, kita laporan komando atas, baru mendapatkan keputusan lebih lanjut. Sehingga nanti pada akhirnya saat launching itu semuanya kegiatan dapat berjalan dengan baik. Dan yang sekarang dilakukan, yang sudah berjalan ini di Kabupaten Bangkalan,
kita sudah pada tahap pengawasan dan pengamanan ya. Kalau awal-awal itu memang secara serentak kita Babinsa, Koramil itu kami satukan, berada di setiap sekolah yang prima manfaat, dan sekarang, karena sudah berjalan dengan baik, jadi hanya 1 atau 2 Babinsa yang mengawal kegiatan MBG ini sampai dengan sasaran. Untuk meyakinkan dan memastikan bahwa dapat terdistribusi, kemudian, meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Dan di situ juga peran kami termasuk, TNI Polri dalam hal distribusi termasuk lalu lintas juga itu kan juga butuh pengalaman karena lalu lintasnya BGN ini sangat, dinamis gitu apalagi untuk di Bangkalan ini titik porosnya itu ada di kota. Tetapi namanya kota itu lalu lintasnya kan cukup padat sekali begitu Pak Selvi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan gitu. Izin Bapak, siapa saja yang menjadi sasaran program makan bergizi gratis ini? Apakah siswa sekolah atau ada sasaran lainnya Bapak? Iya. Kalau penentuan sasaran itu, ini kembali lagi kepada apa yang menjadi, ketentuan yang sudah diatur oleh MBG sendiri. Untuk sementara, karena kita dibatasi oleh kuota. Kuota itu setiap kodim itu 3.000 piece yang akan didistribusikan. Bila dihitung dari kondisi dengan jarak, apalagi di posisi kota kan banyak lembaga pendidikan. Makanya untuk sementara kami menyasar di peserta didiknya itu mulai dari tingkat atau jenjang TK, kemudian SD, kemudian SMP dan SMA. Walaupun di situ disampaikan bahwa MPG ini nanti jenjang yang lain seperti ibu hamil, stunting, yang lain-lainnya itu nanti akan masuk kepada tahap berikutnya. Untuk sementara MPG sedang membatasi bahwa kuota yang dilakukan oleh kita Kodim itu sampai dengan 3.000 piece. Siap. Demikian Mbak Silvi. Itu yang 100 hari pertama tadi ya Bapak? 100 hari pertama. Ya. Siap. Dan perlu saya tambahkan Mbak Silvi bahwa kegiatan ini sesuai dengan kontrak karena semuanya itu berkontrak. Kontrak ini dilakukan oleh MPG dengan sekolahan dan diperkarsai oleh ketua SPPI yang ditunjuk oleh MPG sendiri. Itu nanti akan berakhir di bulan Mei. Untuk kelanjutannya, regulasi selanjutnya nanti akan ditentukan oleh MPG sendiri, mungkin kepada SPG-nya, SPPI-nya. Nanti akan koordinasi lanjut kepada Kodim untuk pelaporannya. Demikian. Siap. Ya. Izin Bapak, ini kan bulan puasa. Apakah puasa masih berjalan Bapak? Iya. Tahu berhenti dulu izin? Untuk bulan puasa tetap dilaksanakan, namun bentuknya seperti makanan kering ya, makanan kering kayak kurma, kemudian buah-buahan yang dihitung kadar karbohidrat, nutrisi yang lainnya itu sudah hampir menyamai dengan hari-hari biasa. Jadi hari biasa seperti kalau hari biasa kan disajikannya kan nasi, sayur dan yang lain-lainnya. Tapi kalau ini makanan padat ya, yang nanti bisa dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Siap, yang bisa bertahan sampai buka puasa ya. Betul. Siap. Karena kondisi ini pada saat ini kan sudah masuk masa libur ya. Siap. Nah, jadi semuanya lagi istirahat lagi. Siap. Nanti kelanjutannya setelah masuk kembali sekolah. Demikian Mbak Silvi. Siap. Izin Bapak, program makan bergizi gratis ini tujuannya apa Bapak? Ya. Yang paling penting untuk yang perlu kita ketahui, ini sangat memukau dan sangat fantastis. Kita sendiri aja dulu kita sekolah. Ya, ini makanya dibilang fantastis itu kembali pada diri kita dulu. Kita dulu sekolah aja antara makan pagi dan tidak itu kadang-kadang nggak tersaji kadang. Namanya anak-anak kan malas. Dilihat dari program ini sangat menunjang ke depannya dan saya punya optimisme yang diprogramkan oleh Pak Presiden sih, optimisme tinggi mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perkembangan anak. Tentunya di situ akan berpengaruh kepada perkembangan kognitif termasuk perkembangan fisik anak. Kemudian yang kedua, dengan asupan nutrisi yang terpenuhi ini tentunya akan mencegah ya malnutrisi akibat kekurangan nutrisi itu sendiri. Dan yang lebih penting tentunya kita tahu lah ya, kan tidak semua orang bisa menyediakan
makanan untuk anaknya setiap pagi, terutama di golongan menengah ke bawah. Iya betul. Ya, itu yang sangat berarti sekali, bisa ya sedikit banyak mengurangi kemiskinan, di mana beban ekonomi keluarga untuk kesulitan membeli kebutuhan pangan bergizi ini kadang-kala masih kita perlu dorong ya, perlu dorong. Siap. Kemudian yang paling penting di sini, karena terpenuhinya gizi itu dan teratur, di mana peserta didik ya akan memberikan dampak. Yang pertama adalah dia akan fokus belajar, dia akan berkonsentrasi untuk belajar. Yang Siap. kedua, ini kan membawa daya tarik ya, apalagi orang tua, aduh di sekolah sekarang sudah disiapin makan gitu ya. Tentunya yang dulu males-malesan, bolos-bolosan atau yang lainnya, mungkin dengan seperti ini kehadiran peserta didik malah semakin optimal, maksimal mungkin ya. Siap. Dan nampak memang setelah kami pelajari, diskusi dengan guru, dan mereka mengucapkan terima kasih apa yang sudah diupayakan oleh Bapak Presiden, didorong oleh Forkopimda daerah, dan mereka salut bahwa setiap hari nggak ada yang absen, Mbak. Jadi Alhamdulillah ya. iya, siswanya Semangat semangat sekolah. sekali untuk itu gitu. Siap. Yang paling penting di sini kemarin hasil studi belajar mereka, karena semangatnya belajar, daya konsentrasi mereka untuk mencerna pelajaran justru berpengaruh pada nilai. Prestasi belajar mereka semakin meningkat. Itu makanya saya sampaikan, dasar itu menjadi optimisme kami nanti ke depan, generasi kita ini yang akan berkelanjutan, akan menjadi semangat baru untuk menuju Indonesia Emas 2045 yang harus kita capai dengan memiliki karakter nilai-nilai luhur perjuangan bangsa yang notabene dari dulu kita berjuang mempertahankan kemerdekaan, sehingga kita bisa bersaing dengan kondisi global dunia. Demikian mungkin yang saya sampaikan ya. Ya Bapak. Ya. Di wilayah Kodim 0829 Bangkalan ini ada berapa dapur satuan pelayanan pemenuhan dan gizi Bapak? Untuk sampai dengan saat ini di wilayah Kodim 084 kita dapat prioritas 1 kemarin saat pembangunan di wilayah Kabupaten Bangkalan, dan tepat waktu dan sekarang udah operasional. Disampaikan oleh MBG itu adalah karena dibangun BGN sendiri, itu adalah atau dinamai oleh dapur reguler. Kemudian untuk hybrid atau mandiri itu ada di Kecamatan Modung ya. Itu dilaksanakan oleh yayasan. Karena proses yang lainnya setelah disampaikan untuk pendaftaran berikutnya, karena ini semuanya kan bersifat online. Ya. Semua yayasan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu semuanya tertarik, dan sekarang tinggal menunggu keputusan dari BGN. Namun saat ini di Kabupaten Bangkalan sendiri ada di Kecamatan Kota Bangkalan itu 1, itu yang dibangun BGN sendiri. Kemudian 1 dapur hibrid atau mandiri yang dirasakan oleh Yayasan Al Anwar yang berada di Kecamatan Modung. Demikian. Siap Bapak. Ya. Sini tuh yang di dapurnya itu yang masak TNI sendiri ya Bapak? Atau bergabung dengan yang lain? Iya. Untuk yang di reguler BGN yang membangun itu semuanya seperti yang awal saya sampaikan, Kodim melaksanakan rekrutmen. Ya, rekrutmen itu dari penduduk wilayah yang ada di situ, mungkin dari para kawuri yang kami rekrut sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh BGN. Jadi semuanya itu ada 51 orang, mulai dari ketua SPPI-nya sampai dengan pelayan yang lainnya itu sudah dibentuk sedemikian rupa, dilatih bagaimana cara mengemas, bagaimana cara pendistribusian. Jadi semuanya yang di dalam itu sudah bagian include ya dari hasil rekrutmen yang dilakukan oleh Kodim. Namun yang menentukan personil semuanya ini, persyaratan administrasi yang lainnya adalah dari BGN sendiri ya, yang terdiri dari Ormas, kemudian dari KBT, keluarga besar tentara yang ada di situ, kemudian dari kelompok masyarakat lainnya yang ada di sekitaran dapur itu kita berdayakan. Siap. Demikian ya. Kerjasama yang baik ya Bapak. Ya. Izin Bapak, dalam mensukseskan kegiatan tersebut ada berapa paket makan bergizi gratis yang bisa didistribusikan ke penerima dalam 1 hari Bapak? Iya.
Untuk di Kecamatan Kota Bangkalan, sesuai kota yang disampaikan awal kami tentukan oleh BGN, itu ada 3.000 PIS, ada 3.000 siswa. 3.000 siswa itu terdiri dari siswa TK, kemudian SD, kemudian SMP. Kemudian untuk di Kecamatan Modung atau hibrid atau mandiri yang dilaksanakan sekarang itu sampai dengan 3.504 PIS. Terdiri dari dari peserta didiknya itu dari TK, SD, SMP, itu. Siap. Izin Bapak, tadi kan sudah Bapak jelaskan lokasi-lokasi cakupan distribusi Kodim Iya. 0829 Bangkalan. Iya. Kenapa lokasi-lokasi tersebut dipilih Bapak? Iya. Lokasi dipilih karena sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh BGN sendiri. Yang pertama yaitu adalah dekat dengan pasar untuk cakupan kebutuhan pokok, kemudian pendistribusian pun mudah untuk kendaraan-kendaraan masuk ke unit pelayanan itu sendiri dan ke sekolah-sekolah. Yang kedua, penentuan yang kedua adalah jarak yang ditentukan oleh BGN sendiri dalam geoparsial itu 0 sampai dengan 1 kilo. Iya. Kalau misalnya nanti ke depan seperti di kecamatan-kecamatan terluar kami itu memang sudah dibahas oleh BGN nantinya, itu akan fleksibel. Tergantung nanti kuota berapa di unit pelayanan itu akan mendistribusikan dan berapa sekolah yang akan menerima. Tentunya di wilayah kota sama di wilayah kecamatan terpencil itu pasti berbeda, Mbak Silvi. Karena jarak Siap. sekolah yang jauh, kemudian prasarana-prasarana pendukung yang lainnya. Belum lagi nanti akses jalan, itu yang menjadi pertimbangannya. Demikian Mbak Silvi. Siap. Izin Bapak, kalau yang untuk di SD itu SD swasta maupun negeri dapat semua ya Bapak? Iya. Tidak membedakan? Ya, kita imbangan Mbak. Ada swasta, ada negeri. Tergantung situ. Yang penting tidak ada kecemburuan di situ. Ada kepemufakatan di situ karena sebelum kita memberikan penerima manfaat itu kita panggil pihak sekolah. Kita mensosialisasikan, terakhir nanti ada SPK-nya. Jadi tidak nguruk ya sekolah itu ditunjuk kita kirim paketnya, tidak. Jadi ada sosialisasi dulu sampai dengan nanti penandatanganan perjanjian dengan BGN. Demikian ya. Selama mendukung kegiatan ini apakah ada kendala atau hambatan Bapak yang dihadapi? Ya. Kendala dan hambatan tentunya pasti ada Mbak Selvi, tapi itu di awal-awal. Namanya kita mencari mencari pola yang tepat gitu ya. Biasa namanya ini ada pertama, terutama kendala dan hambatan itu terutama yang tim yang sudah dibentuk rekrutmen itu. Makanya kami melakukan di situ pelatihan-pelatihan kecil. Mulai memasak bagaimana, kemudian ketentuan memasak itu bagaimana, kemudian higienisnya itu bagaimana, itu harus kita tuntun awal-awal itu sebelum launching. Dan itu butuh waktu panjang, sebulan sampai 2 bulan. Dan sampai dengan kita melaksanakan drill pendistribusian. Jam berapa, karena kita harus match. Jam berapa harus kita kirim, kendaraan apa yang kita siapkan. Walaupun BGN sudah menyiapkan kendaraan di kecamatan kami kan didukung 2 kendaraan. Namun sesuai dengan perintah komando atas kita juga menyiapkan untuk kendaraan bantuan. Namun alhamdulillah dengan 2 kendaraan di reguler ini dapat berjalan lancar. Karena apa? Karena yang disampaikan oleh Bapak Pangdam itu sebelum kita launching resmi kita melaksanakan uji coba. Uji coba berkali-kali Mbak. Mulai dari 50 PIS, mulai dari 100 PIS sampai 200 PIS. Dan alhamdulillah itu menambah pemahaman dari personil yang mengawaki di unit pelayanan itu. Dan alhamdulillah 1 minggu, 2 minggu sampai sekarang semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bapak. Siap. Izin Bapak, pertanyaan yang terakhir, mungkin ada pesan dan kesan untuk prajurit Kodam 5 Brawijaya atau masyarakat Jawa Timur Bapak? Iya. Terutama untuk prajurit, mari kita bersinergi, kita harus solid seperti mana yang disampaikan oleh Bapak Panglima TNI itu prima. Camkan itu, laksanakan itu, kita harus profesional, kita harus responsif, kita harus integratif.
Kemudian kita harus adaptif, kita harus modern. Karena tantangan ke depan itu tidak luput dari kondisi itu. Kita harus siap dengan segala sesuatunya. Dan kita ketahui sendiri bahwa doktrin yang sudah dibuat, nah itu bagaimana kita mengaplikasikan dengan baik. Jangan lupa kita harus tetap konsisten untuk menjalankan Santi Aji kita. Sabta Marga, Sumpah Prajurit, Lapangan TNI. Terlebih tantangan kita ke depan menuju ke swasembada pangan. Kita harus kompak, saling mendukung, saling mensupport. Kita laksanakan perintah pimpinan dengan berbuat terbaik, tulus dan ikhlas. Dan semoga itu akan menjadi berkah kita, karena kita adalah aparat negara yang dipercaya oleh rakyat untuk berbuat terbaik untuk kedaulatan bangsa kita. Kemudian untuk masyarakat di Kabupaten Bangkalan, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita selalu kompak. Masyarakat percaya dengan kita, TNI, Kodim khususnya yang ada di Bangkalan, dan kami selalu berkomunikasi aktif, menerima masukan dan kekurangannya apa, sehingga kita mempunyai jalan keluar. Sehingga ada pemahaman, sosialisasi, dan mereka tidak tanggung lagi untuk mereka menyatakan bahwa TNI adalah rakyat. Demikian. Ya, luar biasa sekali ya Bapak. Alhamdulillah. Izin Bapak, terima kasih waktunya Bapak. Sehat selalu untuk Bapak. Terima kasih Pak Silvi. Semoga karir kedepannya makin bagus ya Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian perbincangan singkat kita dengan Bapak Dandim 0829 Bangkalan. Semoga TNI Angkatan Darat bisa terus berkomitmen dalam mendukung program makan bergizi gratis ini. Saya Sertu Kuat Silvana beserta kru yang bertugas lainnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anuraga.